Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Lakal hamdu ya Rabb kama hadaitana wa lakal hamdu ya Rabb kama razaqtana wa lakal hamdu ya Rabb kama 'allamtana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah pada malam hari ini. Kita selesaikan atau kita lanjutkan tentang as-sayd, yaitu berburu. Dan kalau ada waktu nanti kita mulai bab baru, yaitu al-udhiyah. Sekarang as-saydu bikalbil yahudi awin nasrani. Boleh tidak seandainya kita berburu dengan menggunakan anjingnya orang Yahudi dan anjingnya orang Nasrani yang sudah terlatih untuk berburu. Yajuzul istiyadu bikalbil Yahudi wan Nasrani idza kana as-saidu musliman. Boleh berburu dengan menggunakan anjingnya orang Yahudi atau Nasrani dengan syarat as-saidu musliman, yang berburu itu adalah orang muslim. Jadi yang melepaskan juga orang muslim. Nah, orang muslim ini juga harus belajar kali mengendalikan anjing. Kalau tidak biasa dicel malah ngakot, ya. Karena yang melepas bukan biasanya yang melepas. Yang memerintahkan dia bukan biasanya yang memerintahkan dia. Nah, bagaimana kalau idrakus saydi hayyan? Kita mendapati buruan kita yang sudah kita panah atau kita tembak itu dalam kondisi hidup. Idza adraka as-saydu sayda wa huwa hayyun wa kana qad qati'a hulqumuhu wa mari'uhu aw tamazzaqat am'a'uhu fa innahu fi hadhihi al-halah yahillu biduni zakatin. Jika seorang berburu mendapati buruannya itu dalam keadaan hidup tapi sudah robek perutnya, tapi masih hidup, robek perutnya, atau lehernya ini ada yang sudah kena tembakan, luka. Nah, pada saat seperti itu sudah boleh, ya, sudah boleh dimakan atau halal dimakan meskipun tidak disembelih lagi. Tapi kalau binatang tadi itu idza adrakahu wa fihi hayatun mustaqirrah, meskipun sudah kena tembak tapi tembakannya itu tidak sampai membuat dia itu mati, tetap bisa hidup, maka fa innahu yajibu fi hadhil halah zakatuhu, wajib disembelih. Jadi ketika binatang itu kita tembak, ada dua kemungkinan, lukanya parah atau lukanya tidak parah. Ketika lukanya parah, yang kata kalau kita biarkan itu ya mati-mati dewi, ya, itu enggak disembelih pun boleh dimasak. Tapi kalau kita dapati binatang buruan kita itu luka, lukanya tidak parah, lukanya itu seandainya dibiarkan nanti dia bisa hidup terus, maka kalau kita menemukan kondisinya seperti itu, kita wajib untuk disembelih, wajib untuk disembelih. Dan tidak halal kalau tidak disembelih. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mendapati binatang buruan kita itu dalam kondisi sudah mati?
idza ramas sa'idu sayda fa asabahu thumma ghaba anhu thumma wajadahu ba'da dzalika mayyitan fa innahu yakunu halalan bi syurutin thalatha. Jika seorang melepaskan tembakan, memanah atau yang lain, kemudian ketika setelah ditembak atau dipanah hilang, binatang itu gak ketemu gitu. Tapi kemudian setelah itu ditemukan dalam keadaan sudah mati, maka binatang itu halal. Ya, halal untuk dimakan meskipun tanpa disembelih tadi itu dengan 3 syarat. Halal kita konsumsi dengan 3 syarat. Pertama, syarat yang pertama, alla yakuna qad tarda min jabalin aw wajadahu fil ma'i. Syarat yang pertama, binatang tadi itu tidak terjatuh dari ketinggian atau pada saat jatuhnya tidak di air. Itu sepakat ulama, meskipun kita mendapati sudah mati boleh dimakan. Ya. Kalau kita misalnya nombak atau memanah kijang, setelah kita panah lari kemudian karena di dataran tinggi cemplung nang jurang misalnya, ya jatuh ke jurang, maka kalau kita mendapati dia itu sudah mati, ya, maka tidak boleh dimakan. Atau kalau kecemplung di air, itu juga tidak boleh dimakan. Kenapa? Lihtimali an yakuna mautuhu bitardi au bil gharaqi. Karena ada satu kemungkinan matinya binatang tadi itu bukan karena kena panah kita, tapi karena logoro loh. Ya. Jadi ini bahasa orang Lamongan ya, cebloy loh ya. Karena jatuhnya tadi itu, jadi matinya itu bukan karena panah itu, tapi karena jatuhnya itu. Atau matinya bukan karena kena tembakan, tapi karena nyemplung di airnya, nyilemnya itu yang bikin dia mati. Nah, itu kan muhtamal. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Adi ibnu Hatim qala, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita bisahmika fadhkurullaha. Jika kamu melepaskan anak panahmu, fadhkurullaha, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau nembak ya bismillahirrahmanirrahim. Fa in wajadtahu qad kutil, kalau kamu menemukan binatang buruan itu sudah mati, fakul, maka makanlah. Masya Allah dipangan. Loh, orang disembelih, meskipun tidak disembelih, ketika sampai nembak tadi itu, jebret itu, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah sarapan, jes gitu. Nah, ya, lukur. Sudah mati, boleh dimakan. Illa antajidahu qad waqa'a fi ma'in. Kecuali kalau buruan tadi itu jatuh di tanah, di air. Jatuhnya di air. Fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka. Kata Nabi, karena kamu ndak ngerti, nggak tahu apakah yang membuat dia mati itu adalah air atau anak panah kamu. Sehingga rai mati plusnya itu loh, itu anak panah kamu atau karena tenggelam. Nah, karena ada kemungkinan seperti itu, ya, kalau nyemplung di air, kalau kita mendapati sudah tewas, mati, ya tidak boleh dikonsumsi. Kecuali kalau kita menemukan dalam keadaan masih hidup, sempat kita sembelih di air, ya silahkan. Ya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua,
an ya'lam anna ramyatahu hiya allati qatalathu wa laysa bihi atharun min ramyi ghairihi aw hayawanin akhar. Hendaknya diketahui bahwasanya panah dia atau tembakan dia yang mengenai binatang tadi. Jadi bukan tembakan orang lain, bukan panahan orang lain. Ya, wiki panahku tak tengeri cete abang misalnya. Wah, berarti yang nempel di situ kena badannya itu panahan kita, dan kita ketika melepaskan panah itu sudah bismillah. Tapi kalau yang masih nempel di binatang itu panah orang lain, ya, panah orang lain. Nah, ketika kita mendapati, kita nggak tahu apakah orang itu melepaskan panahnya bismillah atau tidak. Kita nggak tahu. Moro-moro yuk, wis mati gitu aja. Dengan ada panah orang lain yang nempel di situ, bukan panah kita. Oke, itu kalau panahnya tembak. Ya, apakah itu tembakan kita atau tembakan orang lain yang membunuh itu? Kita titik saja, ya. Binatang yang kita incer kemarin itu betul tak kira-kira kijang yang seukuran itu atau burung yang warnanya seperti itu? Kalau ternyata bukan kijang yang kemarin kita tembak, kemudian kita mendapati dia sudah mati, ya jangan dimakan. Oh, tapi ini tembakan loh. Iya, bukan tembakan sampean. Iku tembakannya wong liya. Iya nek bismillah, nek gak bismillah. Ya. Nah, sampean jelas bismillah gitu loh. Boleh dimakan. Hadisnya dari Adi bin Hatim juga, qala qultu ya Rasulullah armis sayda fa ajidu fihi sahmi minal ghad. Saya pernah melepaskan anak panah ke binatang buruan, dan saya temukan binatang buruan itu besok dan anak panah itu masih nancap di tubuhnya. Qala, kata Nabi, idza alimta anna sahmaka qatalahu wa lam tara fihi athar syaba fakulhu. Kalau kamu melihat bahwa yang membuat binatang itu mati adalah panah kamu, bukan karena digigit binatang buas yang lain atau bukan kena panah orang lain, fakulhu, maka makanlah. Boleh, ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kalau kita menemukan burung kita itu sudah mati, boleh dimakan dengan syarat Allah yafsuda fasadan yablughu darajatan natin. Hendaknya binatang buruan yang kita temukan sudah mati itu, ya, tidak fasad, tidak rusak, artinya belum busuk. Kalau sudah embus-embus, apa itu? Ya wis busuk, setelah dino wingi matine, ketemu petang dino, gak wis embus-embus. Kalau sudah busuk, ya natin baunya sudah tidak enak, ya engkau olah dimakan meskipun sampeyan wis bismillahirrahmanirrahim jebret kena, ya itu tidak boleh dimakan kalau kita temukan dia dalam keadaan sudah berbau. Ya. Fa innahu hina idzin yakunu minal mustaqdharat ad-dharrah. Pada saat kondisi seperti itu, binatang itu sudah dianggap mustaqdharat, sudah dianggap kotor, ad-dharrah yang mendatangkan madarat. Nah, karena kalau dikonsumsi engko dari tambah loro, tambah ndak sehat, ya ndak boleh dikonsumsi. Fa'an Abi Sa'labah al-Khashani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita bisahmika faghaba thalathata ayyamin wa adraktahu fakulhu ma lam yantin.
Akhrajahu Muslim. Kalau kamu lepaskan anak panahmu, faghaba thalathata ayyamin, kemudian binatang itu menghilang selama 3 hari. Wa atraktahu, setelah 3 hari kamu temukan, fakulhu, makanlah binatang itu malam yantin, selama belum berbau atau belum busuk. Ya, nah, kalau di sini Nabi membatasi 3 hari. 3 hari. Kalau 3 hari itu ketemu kok belum busuk, ya silahkan. Tapi ketemu sehari wis busuk ya ojo. Masih sedino wis busuk. Ya. Nah, jadi batasannya adalah apakah binatang buruan itu sudah membusuk atau belum. Kalau sudah membusuk maka tidak boleh dikonsumsi. Kita pindah ke bab yang lain. Atau ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan tentang al-udhiyah? Silakan Bapak, kalau yang bertanya mic-nya di depan. Ya ada, atau nanti aja. Ini sampai angan-angan di sini. Sekarang oh iya. Enggak, Pak. Pakai mic atau enggak? Iya. Ya. Semoga pertanyaannya mewakili semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan. Ya. Tadi menyatakan Ustadz menemukan binatang kecemplung di air. Kemudian kita ini kan dalam perjalanan jauh. Ya. Tidak ada lagi yang untuk menyambung nyawa selain di para binatang ini. Apakah boleh saya makan, apakah tidak? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Bapak ini musafir untuk menyambung nyawa, kono warung, kono padang, ya, ketemu gemek gitu ya, wes mati gitu. Nggak tahu siapa yang nembak, siapa yang mana, tapi ada di air itu. Ya, burung belibis misalnya. Ya, burung yang paling kaya itu burung belibis, karena bisa belibis. Burung belibis mati. Sampai untuk menyambung nyawa, wes wingi 3 dina ndak makan ini, kelaparan, hampir ya semaput misalnya. Loh, ada burung belibis, kita baru mati. Kelihatannya. Nah, diolah wale, dipanggang enak kali ya. Karena lapar. Nah, burung belibis itu apakah kena tembakan atau tidak, kena panah atau tidak, bangkai lah. Itu lo boleh dimakan. Bangkai. Karena sampeyan dalam keadaan mudhar. Dalam kondisi mudhar. Jangankan kena tembakan, jangankan kena panah, ya binatang itu kita temukan sudah tidak bernyawa. Kita mudhar untuk menyambung hidup tadi itu boleh dimakan. Ya. Nah, tapi kaidah usul fikih mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang kita lakukan karena darurat, itu ukurannya adalah kebutuhan kita saat itu. Artinya, kalau kita saat itu menemukannya pagi, ya udah, butuh kita seberapa? Misalnya 1 potong. Ya 1 potong itu nggak usah nambah. Dan nggak boleh bungkus. Tak bungkus ya, kanggo sore misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, itu bolehnya ya sebatas kebutuhan kita itu pada saat itu. Ya, ora oleh imbuh, enak ternyata. Nambah lagi. Wah, tak simpen ya kanggo sore ya. Oh, disimpen, dibungkus, enggak boleh, ya. Jadi boleh pada saat itu, ya.
Tapi insya Allah sekarang tidak ya, kecuali sampean di hutan gitu ya. Kalau no kota wis wakai warung ya, tempe penyet banyak. Ada yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita meloncat atau pindah ke bab yang baru, yaitu al-udhiyah. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua itu saya masih kecil, Ustaz. Pernah saya potong ayam. Iya. Nah, itu habis ayam itu masak, ibu saya datang, terus tanya, siapa yang sembelih ayam ini? Saya jawab, saya yang sembelih. Langsung dibuang. Tanya sembelih anak-anak itu tidak boleh dimakan. Tanya Ustaz, apa pendapatnya ibu saya itu benar? Bisa diterjemah sampean paham nggak pertanyaannya? Apa suaranya ngepas? Sewaktu kecilnya Ustaz, dia pernah menyembelih ayam. Menurut ibunya, ibunya nanya, siapa yang menyembelih? Terus dia bilang, saya yang menyembelih. Akhirnya ibunya membuang ayam itu, karena dengan pendapatnya ibunya bahwa kalau anak kecil yang mau motong itu tidak boleh. Oh gitu. Umur berapa sampean motong ayam? Umur berapa? Umur 5 tahun berani amat. 5 tahun wis wani mata-matani membunuh. Pemberani berani zaman itu ya. Iya. Di awal kemarin kita membahas bahwa yang layak, yang sah sembelihannya itu sesungguhnya ada istilah baligh dan akil. Tapi ada tambahan termasuk mumayyiz. Umur mumayyiz atau umur tamyiz itu adalah umur kalau di fikih antara 7 ke atas. Ketika anak itu sudah tahu ini baik, ini buruk, ini adalah halal, ini haram, nah itu sudah umur tamyiz meskipun belum baligh. Nah, umur belum baligh 7 ke atas, umur 9, 10, 11 itu sudah boleh menyembelih meskipun belum baligh. Tapi nek 5 kayak kecilian urung oleh ngaji nih. Ya, kalau umur 5 itu masih terlalu kecil. Termasuk imam ini kan begitu. Imam itu kan laiknya itu imam itu sudah baligh kan gitu. Tapi ada sahabat kecil yang ketika pulang setelah pengajian di Nabi, pulang dia itu ngimami di kampungnya padahal dia belum baligh. Karena memang yang paling bisa di kampungnya itu dia. Kono liyane. Orang banyak, jenggotnya tua-tua, ya putih-putih, tapi raiso. Ya. Nah, ada anak kecil usia 9 tahun, itu yang imami. Karena dialah yang layak untuk imami. Jadi ukuran imam itu bukan berapa panjang surbannya, ya bukan. Berapa panjang atau hitam jenggotnya panjangnya berapa, tidak. Tapi bacaan Qur'annya bagaimana, kan itu ukurannya ya. Oke, itu ya. Tapi sampean nggak makan waktu itu ya, terus dibuang loh. Tapi kan sudah diganti sekarang, sudah sering makan ayam, makan bebek, makan macam-macam ya. Baik, kita lanjutkan bab baru al-udhiyah. Udhiyah itu adalah kalau bahasa kita berkurban. Apa definisi al-udhiyah? Al-udhiyatu wadh-dhahiyatu ismun lima yudbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahri wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallah. Itu definisinya. Jadi udhiyah, kurban itu adalah nama untuk binatang yang namanya unta atau sapi atau kambing yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah dan disembelih pada tanggal hari-hari tasyrik
taqarruban ilallahi, yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi kalau ada unta atau sapi atau kambing atau kerbau yang disembelih bukan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13, bukan korban. Ya, waktu korban sapi kapan? 1 Syawal. Wah, ya kak korban itu ya. Syukuran ini. Syukuran bukan korban. Jadi korban itu tanggal 10, 11, 12 dan 13, hari tasyrik. Atau nyembelih tanggal 10 Dzulhijjah, tapi yang disembelih doro. Kurban enggak? Wah, aku kurban. Kurban apa? Doro. Ngono 10 tak entekno kabeh. Yo gak kurban juga. Karena bukan termasuk binatang yang dianjurkan oleh Nabi untuk dikurbankan. Ya. Meskipun nyembelihnya tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 hari tasyrik, bukan kurban. Nah, jadi binatang itu disembelih pada tanggal yang sudah ditentukan, niatnya takarrub kepada Allah. Kalau niatnya bukan takarrub kepada Allah, meskipun yang disembelih unta disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, tapi niatnya bukan takarrub kepada Allah, bukan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan niatnya untuk beribadah, ya bukan kurban itu. Ini awas ini, banyak orang yang nyembelih pada tanggal 10, pada tanggal 11, 12, 13, tapi tidak kurban. Kenapa? Karena niatnya untuk gaya-gayaan. Wah, nyembelih apa nyembelih apa? Etawa. Wah, kambing etawa. Ya. Kenapa kok ngambing etawa sampean nyembelih? Tonggoku lho tuku 2 juta, aku tuku etawa 3 juta. Wah. Berarti niatnya untuk nyaini tanggane. Meskipun 3 juta etawa itu, meskipun disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu bukan kurban. Karena niatnya untuk nyaingi tetangganya. Ini harus dijaga. Tolong kita yang sudah punya rezeki, yang ada niat untuk berkurban, niatnya harus ditata. Saya ini menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk nyaingi tetangga, bukan untuk gaya-gayaan, tapi semata-mata mencari ridha Allah. Masyru'iyatuha, disyariatkannya berkorban. Ada ayat dan ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita dengar tentang kurban adalah wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair, dalam surat Al-Hajj itu. Dan budna itu binatang yang besar, yang dimaksud adalah unta. Unta yang kami jadikan, kata Allah, buat kalian min sya'airillahi, di antara syiar-syiarnya Allah. Ayat yang lain, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ya, wanhar itu artinya sembelihlah. Wanhar itu dari kata naharo. Naharo itu adalah metode menyembelih unta pada saat itu, yaitu ditusuk dengan besi, ya, kemudian jatuh dan setelah itu mati, itu nahar. Jadi nahar itu bukan diginikan. Kalau gini itu zabaha, ya, yang kita lihat pada saat Idul Adha itu zabaha. Nahar itu khusus untuk unta. Besi ditusukkan, ya, kemudian mengalirkan darah dan nanti itu mati dengan tusukan itu nahar namanya. Ya, meskipun sekarang banyak, ya, meskipun unta juga disembelih, bukan di nahar. Nah, apa keutamaannya?
keutamaan berkurban itu dalam riwayat Aisyah, hadisnya Imam Tirmidzi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada satu amal perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, ya termasuk setelahnya yaitu Yaum Tasyrik, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 itu yang paling disenangi oleh Allah, ibadah yang paling disenangi oleh Allah adalah menyembelih. Ya, mungkin kita sholat sunnah, iya. Mungkin kita juga sedekah, iya. Mungkin kita infak, iya. Tapi yang paling disenangi oleh Allah pada hari itu adalah ihraqud dam, yaitu menyembelih. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Binatang yang disembelih itu nanti datang pada hari kiamat dengan quruniha, tanduknya, wa ash'ariha dengan bulunya, wa adlafiha dengan kuku-kukunya, ya. Wa innad dam, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mubazir dari binatang yang kita sembelih. Artinya semua yang kita sembahkan itu semua akan menjadi pahala. Rambutnya yang lebat tebal itu jadi pahala, kukunya itu jadi pahala, ya, tulang-tulangnya itu jadi pahala. Jadi jangan digambarkan hadis ini, oh berarti nanti itu toko pada hari kiamat seperti ketika beli dari pasar gitu, melayu gitu. Enggak. Maksudnya semua yang kita korbankan itu akan berbuah pahala, termasuk bulunya. Meskipun bulunya tidak ada yang makan. Siapa sih mangan rambut dibudus? Tidak ada yang makan, tapi tetap berpahala. Wa inna dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a 'alal ardi. Sesungguhnya darah yang tumpah itu sudah sampai kepada Allah, ya, sebelum darah itu jatuh di tanah. Artinya kalau kita ikhlas menyembelih untuk Allah, ya, sebelum darah itu jatuh ke tanah, pahalanya itu sudah dicatat oleh Allah. Jadi bismillah itu ya harus dicatat sama Allah SWT, itu adalah suatu kebaikan. Fatibu biha nafsan, ya, fatibu biha nafsan, maka wangikanlah dirimu dengan berkorban. Artinya perbanyaklah pahala dirimu dengan berkorban. Nah, ini masih lama, tapi karena sudah pas jadwal melewati udhiyah, ya tidak apa-apa kita bahas, ya. Oke. Isyanya jam berapa? Iya, udah. Nah, insyaallah hukumnya dan seterusnya kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita dimudahkan oleh Allah, semua amal kebaikan kita dan sekecil apapun kebaikan kita semoga dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.